Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke nomor 3 ya. Oke, bedanya seperti apa? Nggak perlu khawatir, saya akan jelaskan dengan mudah buat kalian ya. Yang pertama teman-teman ya, jadi ada maknanya dulu. Yang pertama itu adalah kita menggunakan te shimaimasu atau te shimaimashita ketika kita akan menyelesaikan hal. Oke, sama satunya lagi adalah kita sudah ya menyelesaikan semuanya teman-teman ya. Jadi gampangnya te shimaimasu ya, itu kan shimaimasu ya, berarti kan masa depan, berarti kan akan. Nah, kalau te shimaimashita karena dia sudah selesai, makanya lampau gitu loh. Simpelnya sensei ya. Kalau cara simpel sensei adalah kita pakai te shimaimashita kalau kita sudah menyelesaikan seluruhnya. Oke, dengan kelar, tuntas ya, itu baru pakai te shimaimashita. Ini satu. Nah, yang kedua itu adalah kita bisa menggunakan ketika kita sudah telanjur ya. Jadi kayak ada semacam penyesalan, kalau saya bilang ya, ada kokai, ada suatu rasa menyesal, aduh kenapa gue lakuin itu gitu. Ada hal yang bikin kita itu sedih atau kecewa. Oke. Nah, makanya karena kotobanya sama nih, te shimaimashita sama te shimaimashita, artinya kan ada dua nih, berbeda kan ya. Kita harus pahami konteksnya, oke? Nah, biar lebih jelas, saya pakai contoh yang baik ya, biar kalian tuh cepet paham ya. Nih, misalkan pertama ya, akan atau telah menyelesaikan ya. Contoh, nih, kita misalkan satu hari ya, ichinichi shukudai o shimashita. Berarti kita satu hari kita full kerjain semua PR, oke? Berarti kan semua PR kan teman-teman ya, tuntas ya. Kita bisa ubah menjadi hai, warimashita ya. Shukudai ga warimashita. Berarti kita sudah menyelesaikan semua PR-nya tuh ya, pada repotnya. Yatta. Nah, si warimashita ini kita bisa ubah teman-teman ya. Jadinya ichinichi de shukudai o shite shimaimashita. Berarti kita sudah berhasil menyelesaikan seluruh PR-nya gitu. Nah, di Jepang itu biasanya mereka ada libur musim panas kan ya. Nah, sebelum libur musim panas atau musim dingin, biasanya itu murid-murid dikasih PR banyak banget ya. Jadi mereka ketika libur panjang pun tetap belajar gitu istilahnya ya. Nah, makanya biasanya pada saat itu ya mungkin mereka menggunakan bumpo seperti ini. Ichinichi de shukudai o shite shimaimashita. Jadi semua PR ya yang harusnya bisa dikerjakan nyicil pas liburan, diselesaikan dalam waktu 1 hari. Itu contohnya teman-teman ya. Jelas ya? Baru satu teman-teman ya. Kedua ya, saya jelasin dulu ya. Kita kan gampang nih, dari kan kita cuma ubah ke bentuk T doang kan ya. Nih, jadi saya ulang sekali lagi, kita pakai bentuk kotoba ini adalah ketika kita akan atau sudah melakukan aktivitas tersebut ya. Plus ya, ini tolong di memo ya. Biasanya bumpo ini itu sering banget dipaketkan dengan zenbu atau subete ya, atau misalkan jumlah. Hai, contoh misalkan teman-teman ya, yarimashita. Berarti kalau misalkan kita bilang sudah menyelesaikan semuanya adalah yatte shimaimashita. Zenbu no shigoto o yatte shimaimashita. Shukudai o zenbu yatte shimaimashita. Berarti kita sudah menyelesaikan secara tuntas ya. Nah, yang kedua, misalkan kita diminta buat kopi. Nah, misalkan kita dikasih nih PR ya. Misalkan kita dikasih tugas nih, tolong print atau misalkan kopi 200 halaman ya. Berarti kita bilang, hai, watashi wa 200 mae zenbu kopi shite shimaimasu. Berarti saya akan print atau misalnya saya akan kopi 200 halaman gitu ya, akan. Terus benar junbi sudah teman-teman ya, berarti tinggal junbi shite shimaimasu ya. Misalkan kalian bulan depan bakal hikoshi shimasu, bakal pindahan ya. Nah, kalian bisa bilang ya, raishu hikoshi ga arimasu kara, konshu made ni zenbu junbi shite shimaimasu ya. Berarti saya akan merencanakan untuk menyelesaikan pindahan atau beres-beres barang tersebut hingga minggu ini, misalnya hari Jumat. Itu contohnya teman-teman ya. Lanjut ya, misalkan sudah selesai, akhirnya kita tadi dikasih tugas buat menyelesaikan nih. Udah selesai, berarti kita bilangnya apa teman-teman? Tinggal kopi shite shimaimashita. Artinya adalah yang tadi ya, kita dikasih tugas buat kopi 2 halaman. 200 mae zenbu kopi shite shimaimashita. Yatta, gitu, kita udah selesai. Nah, yang kedua, misalkan kita hikoshi no junbi. Tadi saya bilang apa? Sampai hari Jumat minggu ini. Berarti konshu no kinyobi made ni zenbu ya junbi shite shimaimashita. Gitu ya, bagus banget. Nah, ini juga ada salah satu contoh asli teman-teman ya, orang Jepang ketik sendiri ya. Nih, sakuhin zenbu daisuki desu kara ichido hiraku to 200 peji zenbu yonde shimaimasu ne. Artinya apa teman-teman? Berarti karena saya suka sama karyanya orang tersebut ya, sekali aja buka ya, zenbu 200 teman-teman ya, langsung dia baca semua 2 halaman tersebut ya, shimaimasu ya. Berarti dia bermaksud ya, ada rencana buat baca full seluruh karya dia yang 200 halaman tersebut gitu. Oke, nih kalau bahasa saya teman-teman ya, karena saya suka semua karyanya, begitu membuka bukunya 200 halaman habis dibaca semua atau bermaksud untuk membaca 200 halaman tersebut ya. Oke, dewa renshu shimashou ya, kita latihan, kita mulai. Hai, coba kasih titik-titik berdasarkan petunjuk. Mulai ya.
Hai, ada kanji sama oboemas ya. Terus ada kombang. Ingat ya. Berarti gimana teman-teman? Kombang, kanji o zenbu oboete shimaimasu. Ya, ingat teman-teman ya. Bukan shimaimashita, tapi shimaimasu. Kenapa? Ada sadar? Betul ya. Kombang ya. Nih, kombang itu apa teman-teman? Malam ini berarti rencana dia berikutnya baru mau dikerjakan. Bukan sekarang, makanya shite shimaimasu. Good ya. Kedua, misalkan ada waktu masak ya. Pengen buat masakan skurimasu ya. Gimana teman-teman? Hai, bang gohang o sukute shimaimashita. Berarti dia sudah membuat makan malam ya. Terus kalau udah masta berarti kita bisa pahami konteksnya. Oh, ternyata dia sudah membuat seluruh makan malam gitu ya. Mungkin baik ya, misalkan ada yang suka makan ayam lah, nasi lah, miso siru lah, banyak macam ya. Maka kita bisa bilang sukute shimaimashita. Good ya. Hai, berikutnya ya. Nih, ada percakapan nih. Kotoba itu yarimasu ya. Isyo nih, yasumimasen ka? Kita istirahat bareng yuk. Terus katanya adalah kono shigoto o nani kara osaki ni dozo. Nah, gimana teman-teman kalau kita pakai yarimasu ya? Berarti dia bermaksud untuk mengerjakan tugasnya dulu ya. Bahasa Jepang adalah kono shigoto o yatte shimaimasu kara osaki ni dozo. Berarti setelah saya melaksanakan semua tugas ini, baru saya ikut bareng. Makanya duluan aja, saki ni dozo gitu ya. Lanjut lagi ya. Sekarang dia lagi ngomongin masalah film ya. Mo, kono egyo mimashita ka? Udah lihat belum nih film ini? Dia bilang, hai. Berarti udah lihat semua ya dalam bentuk lampau ini. Saya coba teman-teman ubah. Hai, mo mite shimaimashita. Berarti dia sudah lihat semuanya full gitu ya. Nah, makanya saya bilang pahami konteksnya teman-teman ya. Hai, kalau gitu kita coba untuk lebih cepat ya. Lanjut, kita coba terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Aki, sudah jam 6 loh, kamu tidak pulang? Saya selesaikan pekerjaan ini dulu, silahkan pulang duluan. Nah, coba kita tasain dulu ya. Aki, sudah jam 6 loh, kamu tidak pulang. Coba. Mo, 6時ですよ. Kaerimasen ka? Nggak pulang. Terus katanya, saya selesaikan pekerjaan ini dulu ya. Berarti dia ada bermaksud untuk menyelesaikan pekerjaan ini ya. Belum selesai tapi bermaksud. Berarti watashi wa kono shigoto o zenbu yatte shimaimasu kara osaki ni dozo, osaki ni okaeri kudasai. Atau misalkan apapun terserah ya. Yang penting ini ya teman-teman ya. Yatte shimaimasu. Jelas ya, karena baru mau dikerjakan ya. Terus ada zenbu, jelas ya. Berarti dia bermaksud untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya dulu. Makanya pulang duluan saja, gitu. Hai, lanjut lagi ya. Sekarang kita pakai keterangan waktu ya. Dalam 6 menit saya makan 6 porsi ramen nih. Bisa makan semuanya. Berarti 5 分で makan apa? Ramen apa? Ayo, betul ya. 5 分で 6 杯のラーメンを食べてしまいました. Berarti dalam 5 menit saya makan di 6 porsi ramen. Gila banget ya. Hai, ja minasan owarimashita ya. Kita coba untuk matomemashou ya. Sekian kita teman-teman ya. Apa tadi teman-teman? Kata kerja diubah ke bentuk T ditambah dengan shimaimasu sama shimaimashita. Bagus ya. Terus kedua ya. Ingat ya. Jadi akan atau sudah melakukan menyelesaikan sebuah aktivitas tersebut. Terus biasanya menggunakan dengan zenbu, subete, ataupun angka dan jumlah dan lainnya ya. Jelas ya? Contoh terakhir, saya mengcopy semua dokumen ini. Berarti bahasa Jepangnya adalah kono shireu wa zenbu copy shite shimaimashita. Berarti dia sudah mengcopy ya seluruh dokumen tersebut ya. Hai, kalau gitu yang satu udah selesai, kita bakal belajar yang terakhir ya. Nih, nomor 2 ya. Sudah terlanjur atau sudah hilang seperti apa sih? Ini gampang banget teman-teman, sering banget saya pakai bahkan ya. Kita mulai ya. Nih, misalkan ada nih, oh ada orang, mana dompetnya itu hilang katanya ya. Dia bilang, Saifu ochita. Wah, berarti dompetnya itu jatuh. Ya, bukan dia menjatuhkan ya, jatuh sendiri dia nggak tahu ya, baru sadar. Berarti, Saifu o nakuste shimaimashita. Ya, ini merupakan bentuk penyesalan teman-teman ya. Nih, ya. Caranya mau mati, tinggal diubah ke bentuk T lagi sama persis ya. Ingat ya, pokoknya sebuah perasaan yang nyesel, atau misalkan sedih, kecewa, pokoknya hal-hal yang negatif yang harusnya dia nggak lakukan tapi terlanjur misalkan atau nggak sengaja dilakukan. Pakainya adalah te shimaimashita. Oke? Nih, contohnya teman-teman ya. Otoshimashita. Kita ubah teman-teman ya. Misalkan kita lagi jalan-jalan nih, ada HP. Kalian sengaja jatuhin nggak? Logika. Nggak mungkin dong ya. Makanya kalau kita secara nggak sengaja menjatuhkan sebuah ada perasaan penyesalan, berarti otoshite shimaimashita gitu.
Lanjut lagi ya, misalkan kalian udah buat nih masakan nih, tinggal makan doang nih. Pas dicek ternyata nasinya belum jadi. Kita bilang apa teman-teman? Wasurete shimai masta. Aduh, nggak sengaja lupa saya buat nyalain kompor. Nggak kompor. Nyalain mesin anak nasi gitu. Hai, kalau gitu lanjut lagi teman-teman ya. Dia pengen beli sampo, belinya itu rinso. Berarti apa? Machigaete shimai masta. Berarti salah beli. Terus misalkan ternyata laptopnya itu rusak teman-teman ya. Bersih pakai apa? Kowarete shimaimashita. Jadi semua itu perasaan yang negatif, yang nyesel, semua ada perasaan happy, semua sedih ya. Pakai te shimaimashita ya. Hai, kalau gitu teman-teman ya, kita lihat ya. Ada nggak sih teman-teman pas lagi nonton film, aduh ada scene itu sedih banget gitu ya. Terus kita keluar air mata. Kita juga bisa pakai eiga o mite naite shimaimashita. Totemo kanashikatta. Kayak gitu teman-teman ya. Mudah kan dengan diubah ke bentuk te tambah shimaimashita kalau misalkan sudah terjadi ya. Ya, menangis setelah menonton film ya. Renshu shimashou. Kita coba untuk latihan. Mulai ya. Coba ubah bentuk dari pola te shimaimashita. Ya, saya kasih contoh dulu ya. Hora, nokorimono wa reizouko ni irenai kara kusarimashita yo. Nah, nyesel kan dia teman-teman ya. Kesel juga dia, kenapa? Jadi sisa makanan itu dia tuh nggak masukin ke dalam kulkas. Otomatis gimana teman-teman? Membusukkan ya. Nah, terus kita mau nyesel ya. Berarti jangan lupa ke kusa te shimaimashita yo. Gitu loh. Dia kesel kan ya. Gara-gara lu nggak masukin. Oke? Hai, ini contoh teman-teman ya. Berikutnya coba kalian kerjain sendiri ya. Kita mulai. Data o machigaete keshimashita. Moshiyake gozaimasen. So desu ka to. Marah. Diminta maaf teman-teman ya. Nah, kita pengen bilang kalau nggak sengaja gitu ada penyesalan. Berarti diubah menjadi keshite shimaimashita. Bagus ya teman-teman ya. Lanjut lagi ya. Jimushou de saifu o nakushita desu ga dou shitara ii desu ka? Issho ni sagashimashou. Ya, katanya dia itu menghilangkan dompetnya itu ya di kantor gitu. Harus gimana nih? Terus kata temannya adalah, yaudah kita cari bareng-bareng yuk. Nah, secara nggak sengaja dia menghilangkan si dompetnya. Berarti kita ubah. Berarti nakushita kita ubah ya. Berarti menjadi nakushite shimatta desu ga dou shitara ii desu ka? Kayak gitu ya, mudah ya. Hai, lanjut lagi ya. Yoru osoko made nonde imashita kara nebo shimashita. Hai, siapa teman-teman yang pernah ketiduran ya, nebo shimashita ya? Berarti kita ubah teman-teman ya, nebo shimashita. Mashita berarti menjadi nebo shite shimaimashita. Berarti ada perasaan menyesal, aduh gua ketiduran karena kebanyakan minum gitu ya. Hai, minasan, owarimashita ya, kita udah selesai. Dewa sugi wa matomemashou. Kita coba untuk simpulkan ya. Gimana cara pakainya? 1, 2, 3. Betul, diubah ke bentuk te ditambah shimaimashita. Perasaannya gimana teman-teman? Sedih, kecewa ya. Berarti perasaannya itu adalah penyesalan yang nggak sengaja. Tuh gimana? Pokoknya sedih deh. Terus terhadap keadaan yang sudah terjadi. Good. Saya teman-teman ya, udah tampil cantik tuh ya. Kalau dilihat bagian-bagian kenapa? Salah pakai sepatu ya. Berarti pagi ini saat keluar rumah salah pakai sepatu. Gimana teman-teman bahasa Jepangnya? Hai, asa ya, kesa dekakeru toki kutsu o machigaete shimaimashita. Totemo hazukashii. Nah, kayak gitu contohnya ya. Good. Hai, kalau gitu kita can do check dulu ya teman-teman ya. Hari ini kita belajar apa saja? Pertama ya, kita belajar mengenai si tadoshi sama jidoshi ya, cabangnya patah atau saya yang mematahkan. Ada pelaku sama nggak ada pelaku, terjadi sendiri atau ada orang yang melakukan ya, gitu. Berarti eda ga hai oremasu ya, sama watashi wa eda o orimasu ya, berarti ada orang yang melakukannya ya. Ingat ya, ga sama o jangan salah teman-teman ya. Terus yang kedua, sepeda saya rusak ya, tapi ingat ya dalam keadaan ya, keadaan. Berarti diubah menjadi watashi no jitensha ga kowarete imasu. Berarti sampai sekarang pun keadaan sama. Sepedanya itu masih nggak bisa dipakai atau rusak ya. Ga kowarete imasu ya. Terus nomor 3 ya. Saya tidak sengaja meninggalkan tas di kereta ya. Berarti tak sengaja ya. Ada sebuah rasa penyesalan ya. Aduh, kenapa gue lupa? Berarti kita ubah menjadi hai, densha ni kabang o wasurete shimaimashita. Bagus ya. Hai, minasan, otsukare sama deshita. Gimana teman-teman? Kali ini nggak gitu susah kan ya? Dan banyak banget bumbu yang bisa kalian pakai dalam percakapan sehari-hari. Saya doakan semoga bermanfaat, bermakna untuk kita semua. Hai, mata sugi no doga de sasai matte masu kara. Bye-bye!